Setelah dilakukan pembuatan lubang, kemudian diukur kira-kira tingginya bibit seberapa yang akan ditanam. Jadi tingginya nanti urukan dari tanah tidak boleh melebihi di atas tanah asli, lebih sedikit lah dari tanah asli polybag, sampai kira-kira ya 4 atau 5 cm itu batas akhir untuk pengurukan, sehingga diukur tadi kira-kira seberapa dalamnya lubang dengan permukaan tanah. Lebih dikit karena nanti akan kita lakukan gundukan, jadi lebih atas sedikit. Nah, kalau sudah pas kira-kira kedalaman lubang itu, kemudian di lubang kita beri kuradan. Jadi kita taburkan kuradan, tujuannya agar tidak ada rayap atau barangkali hama-hama pengganggu dari dalam tanah. Secukupnya ditaburkan di sekitar lubang untuk penanaman. Nah, kemudian setelah ditaburi furadan, itu bibit sudah siap untuk ditanam. Ayo Mas John sama Mas Rinal, bibit didekatkan. Oke. Nah, kemudian disobek polybag secara pelan-pelan, ya, disobek ke bawah, jangan sampai mengena perakaran. Dan yang paling penting dalam melakukan penanaman ini, tanah di dalam media polybag tidak boleh pecah atau retak, tidak boleh pecah atau retak, karena kalau pecah atau retak nanti bisa memutus perakaran dari bibit, sehingga harus dilakukan tanaman secara hati-hati. Setelah plastik disobek, oke, kemudian diambil pelan-pelan polybagnya, karena ini polybag medianya cukup berat, cukup besar, ini beratnya ada 25 kilo atau 30 kilo. Ukuran media tanahnya agak lumayan besar, harus hati-hati. Oke, kemudian setelah plastik dari polybag diambil, kemudian dilakukan perkiraan menghadapnya. Nah, menghadap yang betul itu punggung daripada bibit ini menghadap ke timur. Jadi pucuknya yang mentelung ini diarahkan ke arah barat, kurang geser sedikit mesin. Yang mentelung ini ke barat, kemudian punggung daripada bibit ini dihadapkan ke timur, menghadap ke sinar pagi. Oke, dihadapkan ke barat, kemudian punggungnya dihadapkan ke timur. Oke, setelah menghadapnya betul, kemudian penegakan bibit. Jadi bibit harus betul-betul tegak lurus ke atas, tidak boleh miring ke kiri, tidak boleh miring ke kanan. Oke, setelah dipastikan bibit posisi tegak lurus, kemudian dilakukan pengurukan tanah. Kurang ke timur dikit. Kurang ulun saiki. Oke, cukup. Setelah bibit berdiri tegak, dilakukan pengurukan tanah ya, dengan organik. Jadi jatahnya per lubang kurang 2 sek organik. Ini seperti bahan urukan, karena dengan organik yang matang kita urukan ke perakaran, nanti harapannya perakaran yang tumbuh nanti bisa optimal. Dan harus dipastikan bahwa organiknya itu harus betul-betul organik yang matang, sudah terfermentasi, sehingga tidak mengganggu pertumbuhan dari tanaman.
Oke, setelah organik kemudian diuruk dengan tanah. Ya, sebelum diuruk dilakukan penyiraman air dulu. Ya, kemudian dilakukan penyiraman air. Jadi bibit yang sudah ditanam kemudian disiram dengan air secukupnya. Tujuan dari penyiraman air ini agar media tanah di polybag dan tanah di lubang tanam itu bisa betul-betul menyatu dengan air cukupnya. Oke, cukup. Kemudian diuruk dengan tanah. Pengurukan tanah tidak boleh melebihi dari batas yang sudah kita tentukan tadi sebelum kita lakukan penanaman, yaitu sekitar 4 atau 5 cm di atas permukaan tanah asli dari media yang ada di polybag. Pengurukan dibuat membukit seperti ini, kemudian ada semacam saluran mengelilingi daripada media di bawah bibit. Jadi kalau musim penghujan itu dibuat seperti ini, di gundukan itu tidak ada cekungannya merata. Tetapi kalau di musim kemarau ini di pangkal bibit ini dibuat cekungan semacam kawah untuk tempatnya air penyiraman, itu kalau kemarau. Kalau di musim penghujan gini tidak perlu dibuat cekungan semacam kawah, tetapi dibuat semacam saluran mengelilingi batang dari bibit. Ini setelah merata dilakukan penyiraman air lagi. Penyiraman air disiramkan di sekeliling dari pengurukan bibit. Ini juga tanah yang di pangkal bibit itu juga dibasahi, kemudian dilakukan penyiraman secukupnya sampai kondisi tanah jenuh sehingga bibit tidak stres. Dan sekiranya cuaca sangat terik atau panas, pada bibit juga perlu dilakukan penaungan agar bibit tidak terlalu panas dan nanti bisa layu. Nah, penaungan bisa diberikan berupa paranet atau bisa juga penaungan dengan penanaman ketela karet biasanya di sebelah timur dan baratnya daripada bibit untuk mengurangi teriknya matahari terhadap bibit. Itu untuk langkah-langkah cara penanaman.